setiap bulan. Siklusnya selalu sama, dan yang lebih parah, kamu sudah tahu itu terjadi, tapi kamu tetap membiarkannya. Awal bulan, tanggal 1, 2, 3, HP kamu bunyi, gaji masuk. Dan di momen itu, kamu merasa aman. Kamu merasa hidup kamu terkendali. Kamu mulai berpikir, bulan ini aku bakal lebih baik. Tapi lihat apa yang terjadi. Masuk minggu pertama, kamu mulai belanja, masih santai, masih merasa, ini wajar kok. Ngopi, ya masa nggak boleh sih? Makan enak, self-reward lah. Dan semua itu masih terlihat normal, masih terasa aman. Masuk minggu kedua, mulai berubah, saldo masih ada. Tapi sudah mulai berkurang. Dan di titik ini, kamu mulai sedikit sadar, tapi kamu masih bilang, masih aman. Masuk minggu ketiga. Nah, ini mulai terasa. Kamu mulai mikir 2 kali, mulai cek saldo lebih sering, mulai ada rasa. Kayaknya harus hemat deh. Tapi lucunya, di saat yang sama, kamu masih melakukan hal yang sama. Masih jajan, masih beli, masih sekali ini aja. Dan akhirnya, masuk akhir bulan. Ini titik paling jujur dalam hidup kamu. Kamu buka rekening, lalu diam. Bukan karena saldo banyak, tapi karena kamu bingung, uangnya kemana? Dan yang lebih menyakitkan, kamu tahu jawabannya. Tapi kamu nggak mau mengakuinya, kamu tutup aplikasi, seolah-olah masalahnya hilang, padahal tidak. Dan yang paling lucu, bulan depan, kamu ulangi lagi, dan lagi, tanpa perubahan. Sekarang dengar ini baik-baik. Ini bukan soal uang. Ini bukan soal gaji kamu kecil. Ini bukan soal kamu kurang rezeki. Ini soal kebiasaan. Kebiasaan yang kamu pelihara setiap hari. Kebiasaan yang kamu anggap normal. Padahal itu yang perlahan menghancurkan keuangan kamu. Kamu pikir masalahnya penghasilan. Kamu pikir, coba aja gaji aku lebih besar. Tapi coba jujur, kalau hari ini gaji kamu naik 2 juta, apakah hidup kamu akan berubah? Atau pengeluaran kamu ikut naik? Karena inilah kenyataannya. Masalah terbesar bukan di berapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu menggunakannya. Dan kalau kamu tidak memperbaiki itu, mau gaji kamu 2 juta, 5 juta, 10 juta, hasilnya tetap sama, habis. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kesalahan terbesar orang bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak sadar kemana uang mereka pergi. Coba kamu ingat-ingat, bulan kemarin, uang kamu habis untuk apa? Bisa jawab dengan jelas, atau cuma kira-kira, karena kebanyakan orang tidak pernah benar-benar tahu. Mereka hanya merasa uangnya habis, tapi tidak tahu penyebabnya. Dan disitulah masalahnya. Masalahnya bukan di pengeluaran besar, bukan cicilan, bukan kebutuhan utama, tapi pengeluaran kecil yang kamu lakukan setiap hari. Ngopi, cuma 20.000. Besok lagi, cuma 20.000. Sebulan, 600.000. Setahun, 7 juta lebih. Dan kamu masih bilang, saya nggak punya uang. Langganan aplikasi ini, aplikasi itu, yang bahkan kamu tidak pakai, tapi tetap kamu bayar. Kenapa? Karena kamu tidak peduli, karena kamu tidak sadar. Diskon, ini yang paling berbahaya. Kamu beli bukan karena butuh, tapi karena murah. Padahal, murah bukan berarti perlu. Dan akhirnya, uang kamu keluar untuk hal yang sebenarnya tidak penting. Sekarang saya kasih kamu satu kalimat yang mungkin akan sedikit menyakitkan. Kamu tidak miskin karena kamu tidak punya uang. Kamu miskin karena kamu membiarkan uangmu pergi tanpa kontrol. Yang bahaya itu bukan sekali keluar banyak, tapi sedikit, tapi sering. Sedikit, tapi terus-menerus. Sedikit, tapi tidak pernah kamu sadari. Itu yang pelan-pelan menghancurkan keuangan kamu. Bayangkan ember, kalau ada satu lubang kecil, airnya tidak langsung habis, tapi kalau dibiarkan, lama-lama kosong. Dan itu yang terjadi di hidup kamu. Uang kamu tidak hilang sekaligus, tapi bocor, sedikit demi sedikit, setiap hari. Dan masalahnya, kamu tidak pernah menutup lubangnya. Kamu hanya terus menuang air baru. Setiap bulan, gajian, masuk,
bocor lagi, masuk lagi, bocor lagi. Dan siklus itu tidak akan pernah berhenti sampai kamu sadar dan mulai berubah. Sekarang, kita berhenti sebentar, dan saya mau kamu jujur, bukan ke saya, tapi ke diri kamu sendiri. Kalau hari ini, tiba-tiba kamu dapat uang 2 juta tambahan, apa yang akan kamu lakukan? Simpan? Atau habis juga? Jawab dalam hati. Jujur, karena disinilah letak masalah sebenarnya. Bukan di uangnya, tapi di kebiasaan kamu saat memegang uang. Banyak orang berpikir, kalau saya punya uang lebih, hidup saya akan berubah. Salah, yang berubah cuma angka di rekening, bukan cara kamu menggunakan uang. Coba lihat sekeliling kamu. Ada orang yang gajinya naik, tapi hidupnya tetap sempit. Kenapa? Karena setiap kali penghasilan naik, gaya hidup juga naik. Dulu makan sederhana, sekarang harus mahal. Dulu cukup, sekarang harus terlihat. Wah, dan akhirnya, penghasilan naik, pengeluaran naik, tekanan tetap sama. Ini yang disebut jebakan yang tidak terlihat. Kamu merasa naik level, padahal kamu hanya pindah masalah. Sekarang saya kasih kamu tamparan paling jujur. Kalau hari ini kamu belum bisa mengatur 1 juta, maka kamu juga tidak akan bisa mengatur 10 juta. Kalau hari ini kamu tidak bisa menahan diri, maka uang sebanyak apapun akan tetap habis. Masalahnya bukan di luar, masalahnya di dalam, di cara kamu berpikir, di cara kamu mengambil keputusan kecil setiap hari. Dan yang lebih bahaya, kamu tidak merasa itu salah, karena semua orang di sekitar kamu melakukan hal yang sama. Teman kamu boros, lingkungan kamu konsumtif, media sosial kamu penuh pamer, dan kamu ikut tanpa sadar. Akhirnya kamu hidup bukan untuk kebutuhan, tapi untuk terlihat mampu, dan itu adalah jalan tercepat menuju keuangan yang hancur. Sekarang kita bongkar satu hal yang paling sering disalahpahami. Tentang uang, kebanyakan orang berpikir, kalau saya punya penghasilan besar, saya aman. Padahal kenyataannya, tidak. Banyak orang yang gajinya besar, tapi hidupnya tetap sempit. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar cara mengelola uang. Sekarang saya tanya lagi, kenapa kamu sekolah bertahun-tahun, tapi tidak pernah diajarkan cara mengatur uang? Kenapa kamu diajarkan cari uang, tapi tidak diajarkan menjaganya? Akhirnya apa yang terjadi? Kamu kerja keras, tapi uangmu tidak pernah benar-benar tinggal. Kamu capek, tapi tidak maju. Dan yang paling menyakitkan, kamu merasa ini normal, padahal tidak. Ini bukan normal. Ini hanya kebiasaan yang diwariskan. Orang tua kamu dulu mungkin seperti itu, lingkungan kamu seperti itu, dan sekarang kamu mengulanginya tanpa sadar. Kamu sedang membangun masa depan dengan pola yang sama. Dan kalau tidak dihentikan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, hidup kamu akan tetap seperti ini. Sekarang dengar ini baik-baik, perubahan keuangan tidak dimulai dari uang, tapi dari kesadaran bahwa selama ini kamu salah, selama ini kamu tidak mengontrol uangmu, selama ini kamu membiarkan kebiasaan kecil menghancurkan masa depanmu. Dan kabar baiknya, kalau kamu bisa sadar, kamu bisa berubah. Tapi kabar buruknya, tidak semua orang berani jujur pada dirinya sendiri. Dan sekarang pertanyaannya, kamu termasuk yang mana? Yang sadar, lalu berubah? Atau yang sadar, tapi tetap melakukan hal yang sama? Karena pada akhirnya, bukan uang yang menentukan masa depan kamu, tapi keputusan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, bukan tentang masalah lagi, tapi tentang cara keluar. Dan saya akan jujur dari awal. Ini tidak akan terasa nyaman, tidak instan, tidak cepat, dan tidak keren. Tapi ini yang bekerja. Langkah pertama, mulai sadar kemana uang kamu pergi. Bukan kira-kira, bukan feeling, tapi benar-benar dicatat setiap rupiah. Karena selama ini, masalah kamu bukan tidak punya uang, tapi kamu tidak tahu uangmu kemana. Mulai hari ini, setiap beli sesuatu, catat sekecil apapun, 5.000, 10.000. Catat
Awalnya akan terasa ribet, tapi disitulah kamu akan kaget karena kamu akan mulai melihat betapa banyak uangmu keluar untuk hal yang tidak penting. Langkah kedua, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Ini sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Kebutuhan itu, kalau tidak dipenuhi, kamu terganggu. Keinginan itu, kalau tidak dibeli, kamu masih hidup. Masalahnya, kebanyakan orang menyamakan keinginan seperti kebutuhan. Dan akhirnya, semua dibeli, semua dianggap penting, dan uang habis. Mulai sekarang, setiap mau beli sesuatu, tanya, aku butuh atau cuma pengen? Kalau cuma pengen, tunda, jangan langsung beli. Langkah ketiga, sisihkan uang di awal, bukan di akhir. Kesalahan terbesar orang, mereka menabung dari sisa, padahal tidak pernah ada sisa. Yang benar adalah, ambil dulu di depan, sisihkan, baru sisanya. Boleh dipakai, walaupun kecil, 10.000, 20.000, tidak masalah. Yang penting, konsisten, karena yang membuat kamu berubah, bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Langkah keempat, turunkan ego gaya hidup. Ini yang paling sulit. Kamu ingin terlihat mampu, kamu ingin dianggap berhasil, kamu ingin enggak kalah. Dan karena itu, kamu memaksakan diri. Padahal, orang yang benar-benar kuat secara finansial tidak butuh terlihat kaya. Mereka fokus bukan pada penampilan, tapi pada kestabilan. Ingat ini, lebih baik terlihat biasa, tapi keuangan aman, daripada terlihat kaya, tapi dalamnya kosong. Sekarang, saya tidak mau kamu cuma paham, saya mau kamu bertindak mulai hari ini. Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini ambil HP kamu, catat pengeluaran kamu hari ini, sekarang juga, besok, lakukan lagi, lusa, lakukan lagi. Jangan tunggu motivasi, karena motivasi tidak akan selalu ada. Yang kamu butuhkan adalah keputusan. Keputusan untuk berubah, keputusan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena kalau kamu tidak mulai sekarang, kamu akan tetap di titik ini, tahun depan, dengan masalah yang sama, dengan keluhan yang sama, dengan hidup yang sama. Sekarang bayangkan ini, kalau kamu mulai hari ini, dan kamu konsisten, 6 bulan ke depan, hidup kamu akan berbeda. Tidak langsung kaya, tapi lebih tenang, lebih terkontrol, lebih jelas arahnya, dan itu jauh lebih berharga. Sekarang pilihan ada di kamu. Mau tetap seperti sekarang, atau mulai berubah, karena pada akhirnya, bukan uang yang menentukan masa depan kamu, tapi keputusan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Kalau kamu sampai di titik ini, dan kamu merasa tersentil, itu bukan kebetulan, ini tanda. Kalau kamu harus berubah, dan kalau kamu ingin belajar cara mengatur uang dengan cara yang nyata, tanpa teori kosong, tanpa janji palsu, subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak jual mimpi, kita bangun realita.